Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil fattahil alim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimi jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, umur yang panjang. Mudah-mudahan dengan kita gunakan di dalam kebaikan, duduk hadir di majelis ilmu, Allah akan terus menambahkan nikmatnya kepada kita, dan mudah-mudahan Allah sertakan nikmat-nikmat itu dengan keberkahan. Salawat beserta salam mudah-mudahan juga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat, dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat yang wajib untuk kita tanamkan di dalam hati adalah sifat khauf. Adalah sifat khauf atau sifat merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan sifat khauf ini menjadi wajib karena sifat khauf ini menduduki atau menempati istilahnya nang kaya rem. Kedudukannya itu sama seperti rem. Kalau di dalam kehidupan kita, ibarat orang berjalan di jalan raya, biar larang kendaraannya tapi kada berem. Pilihannya dua, amunnya kada merujuk orang, dirujuk orang. Dalam perjalanan hidup kita ini, sepanjang apapun hidup kita, setinggi apapun jabatan kita, yang namanya lika-liku kehidupan itu pasti ada. Terkadang kita hendak jalan ke kanan, tapi harus dipaksa belok ke kiri. Ada saatnya jalanan itu menanjak naik, maka rem sedikit, naik akan gas. Ada saatnya jalanan itu turun ke bawah, nah maka pada saat ini rem harus kita fungsikan. Nah, seperti itu juga kedudukan sifat khauf di dalam kedudukan sifat khauf di dalam perjalanan hidup kita itu seperti rem. Seperti rem. Apalagi manusia dengan segala kesempurnaan yang Allah Ta'ala titipkan ke dalam diri kita, yang kata Allah di dalam Al-Quran, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan, kata Allah, manusia itu dengan segala kesempurnaan penciptaan.
Ada makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan tapi hanya Allah titipkan akal. Malaikat. Jadi andai malaikat itu ketika dari awal Allah Ta'ala ciptakan sampai hari kiamat disuruh sujud, sujud terus. Allah Ta'ala perintahkan berzikir sampai hari kiamat. Ya itu biasa. Kenapa? Karena hanya Allah titipkan akal. Ada lagi makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan tapi hanya Allah titipkan hawa nafsu. Binatang. Jadi kalau binatang itu gawiannya kawin terus, itu biasa. Atau kada tahu disupan, menggawi dosa dilihat orang sudah biasa. Nah, itu biasa. Kenapa? Karena memang hanya Allah titipkan hawa nafsu. Sedangkan manusia dengan segala kesempurnaannya Allah Ta'ala ciptakan, Allah titipkan unsur malaikat yaitu akal. Yang kedua Allah titipkan unsur hewani yaitu binatang berupa hawa nafsu. Ketika yang lebih mendominasi di dalam diri manusia ini adalah akalnya, maka khalaqnal insana fi walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kedudukannya akan naik bahkan lebih tinggi daripada malaikat. Malaikat beribadah menggawi dosa kada pernah, wajar, hanya Allah Ta'ala titipkan akal. Tapi sebaliknya apabila yang mendominasi di dalam diri kita manusia ini adalah hawa nafsunya, thumma radadnahu asfalas safilin, maka Allah akan turunkan derajatnya bahkan lebih rendah daripada binatang. Nah, maka supaya manusia ini agar tetap pada kodratnya, berada di jalur lintasan fitrahnya, selalu dalam keadaan suci. Dan di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, bahwa Allah Ta'ala ciptakan manusia ini dalam keadaan suci. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, tidaklah seorang bayi itu ketika dilahirkan melainkan Allah Ta'ala ciptakan dalam keadaan suci. Nah, supaya manusia ini tetap berada pada garis kesucian itu, maka disinilah harus ada rem yang disebut dengan sifat khauf. Karena kita manusia ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita manusia ini yang namanya dosa itu kalau bisa kita katakan wajar-wajar. Yang namanya selama kita status kita ini masih manusia, yang namanya tegawi dosa itu masih wajar. Beda kalau kita malaikat. Nah, tapi kalau saban hari dosa terus, ini namanya kurang ajar. Enak itu kalau lah kurang ajar. Supaya manusia ini tetap berada pada jalur fitrahnya, pada kesucian awal ketika Allah Ta'ala menciptakannya, supaya jangan terlalu lawas. Ini kan tarikan di dalam diri kita ini ada tarikan akal. Rajin ke masjid tuh, ke masjid rajin, mengaji rajin, berzikir rajin, istighfar salawat rajin. Tapi kalau yang menarik diri kita ini adalah hawa nafsu, biar masjid dihiga rumah,
sampai cecorongnya itu ke jendela rumah, iya kada turun juga. Ini tarikannya lain. Nah, cuman terkadang tarikan ke hawa nafsu ini terlalu lawas. Nah, sehingga itulah yang akan mengotori jiwa, kesucian jiwa kita tadi. Maka harus ada rem. Ketika hendak ditarik oleh hawa nafsu, nafsu kita ini hendak kayak terus. Nah, ketika hendak ditarik oleh hawa nafsu, maka sifat khauf ini yang akan jalan. Jangan. Hati ini hendak kayak, tapi harus ada rem. Kada berem pian rujuk berait sampai kada ke rumah sakit iya. Artinya jangankan di akhirat selamat, di dunia pun tidak akan selamat. Nah, maka disinilah kata ulama pentingnya sifat khauf, bahkan sampai ke derajat wajib untuk ditanamkan di dalam hati kita. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang merasa di dalam hatinya masih ada iman. Jadi siapa aja yang merasa masih ada iman di dalam hati, termasuk dari orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Umur Allah beri sama, kesehatan Allah ta'ala beri sama, harta hanya masalah angka. Yang jelas modal Allah beri kesempatan hidup, maka ittaqullah, gunakanlah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, kata Allah, hendaklah setiap jiwa itu memikirkan, merenungkan ma qaddamat, apa yang sudah dia lakukan. Hendaklah setiap jiwa itu, kata Allah, memikirkan, merenungkan apa yang sudah dia persiapkan. Lighadin, karena kehidupan dunia ini hanyalah proses perjalanan kedua di dalam hidup kita. Bahwa setelah kehidupan dunia ini lighadin, akan ada kehidupan yang lebih panjang lagi, yang di situ Allah akan membalas seluruh hasil perbuatan kita waktu di dunia. Maka kata Allah, sebelum itu dibalas, wal tanzur, hendaklah setiap manusia itu merenungi, memikirkan. Bahasa sederhananya, berpikir-pikir dua kali, ujar Allah. Karena esok kita gajian. Yang terajin begawi gajinya banyak, yang pinakoler begawi pas orang gajian jangan hendak minta gajian. Lighadin, bahwa setelah kehidupan dunia ini akan ada kehidupan yang lebih panjang. Maka wal tanzur, bijak-bijak dalam bersikap, bijak-bijak dalam berbuat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang kalian lakukan. Kemudian Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali mentafsirkan ayat ini, minal khairi wasyarri, bahwa Allah itu Maha mengetahui dengan apa yang kalian lakukan daripada kebaikan. Sekecil apapun, kata Imam Al-Ghazali, kebaikan yang kalian lakukan, innallaha khabir, Allah tahu.
Dari perbuatan baik sampai yang paling kecil sampai perbuatan baik yang paling besar. Bahasa bahasa sederhananya nangka ini. Bahasa ayatnya inilah, ujar Allah, aku tahu aja. Kada usah takutan. Kada usah menghadangi orang menilai. Aku tahu aja, ujar Allah. Orang melihatkah, orang kada melihatkah, aku tahu aja. Halus benarkah sampai ganal benarkah, aku tahu aja, ujar Allah. Innallaha khabirum, ini ada manusia ini pian inya hakun memberi hakun asal ada kamera. Ada jenis manusia nang kaita inya amunnya jadi imam ayatnya panjang, amunnya sabnya sampai 7 sab ke belakang, oh itu ayat panjang. Sembahyang maghrib surah Ar-Rahman, maka berdarah membaca. Kasihan yang tuha bulik langsung mau untal obat tak samurat kambuh. Ada jenis manusia memang nang kaita inya hakun sembahyang kalau inya hakun mengaji kalau ada telinga orang mendengar, hakun menyumbang kalau ada muntung orang yang memuji, kalau dipuji keluar tarus duitnya. Tapi amunnya kadida yang memuji, yang sama kayak celengan kita lewat dah. Ulun lihat kadida bercelengan di sinilah, kadida lah. Ada ulun yang terlambat datang tadi. Iya kan ada orang jenis manusianya tadilah. Waktu celengan lewat, ada yang maandak duit itu bertutup tangan. Nah, ulun kada menyambat lah, masing-masing aja kita. Ada yang bertutup tangan. Yang bertutup tangan ini biasanya amunnya kada pedangnya hilang, pati murah itu. Artinya amun kada duit buruk sedikit. Ini masing-masingnya kita. Tapi amunnya sudah Soekarno Hatta 2 lembar, itu ada yang petenteng dulu anunya nah begemetinya so kiri kanan melihat kada 2 lembar Soekarno Hatta. Nya ada jenis manusia nangka itu. Tapi ada juga pian yang 2 lembar Soekarno Hatta nya bertutup juga. Nah jadi pertanyaannya gasan apa? Innallaha khabirum bima ta'malun. Ujar Allah, bahasa sederhananya bahasa kita, kadu usah menghadangi orang melihat. Innallaha khabir, aku tahu aja, ujar Allah. Ikam tutupi kada ikam tutupi tahu. Halus ganal aku tahu. Minal khairi wasyarri, kebaikan yang kalian lakukan sekecil apapun, tersembunyi seperti apapun, aku tahu. Dan sebaliknya, wasyarri, perbuatan jahat kalian sekecil apapun sampai sebesar apapun, aku juga tahu, ujar Allah. Disembunyikan seperti apapun, aku tahu, ujar Allah. Maka di awal ayat tadi Allah berpesan, wal tanzur, bijak-bijak dalam menggunakan modal dan kesempatan, umur, kesehatan yang Allah Ta'ala berikan. Insya Allah kalau kita renungi pian ayat ini, ya ada juga sedikit rem-remnya hidup kita. Makanya kalau tegawi dosa itu mungkin sekali 2 kali itu wajar. Karena kita masih jadi manusia. Lain kita dilantik oleh Allah jadi malaikat seberataan. Itu sunyi. Di PAL 17 itu sunyi kena. Amunnya seberataan jadi Allah jadikan malaikat. Dan itu langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ujar Nabi, kullu bani Adam khata. Seluruh manusia anak keturunan Adam selama masih anak keturunan Adam pasti pernah melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in, sepaling baik orang yang pernah melakukan kesalahan, at-tawwabun, mereka yang mau kembali kepada Allah. Nah, orang yang mau kembali ini kan ya remnya ada tadi. Nya tegawi juga, tapi kada seapa bobulik.
Fa innal malaikata, kemudian kata Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, karena sesungguhnya malaikat, was samaa wal arda, langit dan bumi, wal laila wan nahar, malam dan siang, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, yashhaduna bima amila banu Adam, mereka akan memberikan kesaksian dengan apa yang pernah dilakukan oleh manusia, min khairin, daripada kebaikan, au syarrin, atau daripada kejahatan. Nah, ini sidin mengatakan kita sabaratan ujar sidin, jangan kada ingat manusia ini bahwa ada malaikat yang diutus oleh Allah, tugasnya itu untuk melayani manusia, yaitu kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Bahwa di samping kanan dan di samping kiri ini ada dua orang malaikat yang Allah utus untuk melayani manusia. Tugasnya mencatat apa yang dilakukan oleh manusia. Jadi kita ini pian mulia benar. Sampai malaikat Allah utus gasan melayani kita. Kita kada usah lagi uyuh-uyuh mencatat. Ada yang tukang catatakan. Cuman sekretaris kita kiri kanan ini kada kau disogok. Kalau bang, berdiamlah. Kita makanan siang ini kada kawa. Ya'lamuna ma taf'alun. Baterainya habis. Iya. Nah, jadi di samping kiri dan kanan kita ini ada malaikat yang Allah Ta'ala utus untuk mencatat seluruh kegiatan kita selama hidup, yaitu raqib dan atid, atau dalam bahasa Al-Quran itu kiraman katibin. Was-samaa wal arda, langit dan bumi ini ternyata merekam. Jadi kalau kita ingat-ingatlah pesan Imam Al-Ghazali ini, sidin mengatakan kita sebujurnya bahwa benda yang ada di alam semesta ini, yang selama ini kita anggap benda mati, pada hakikatnya mereka semua ternyata hidup. Mereka merekam setiap gerak-gerik aktivitas kita di dalam kehidupan. Langit yang menaungi kita, bumi yang kita jajak saban hari, ternyata mereka hidup merekam setiap perjalanan hidup kita. Termasuk nih, tihang yang pian sandar itu. Itu kelihatannya benda mati kada bergerak, tapi pada hakikatnya itu hidup merekam. Ya Allah, subuh Ahad pertama di Masjid Darul Hikmah ada yang menyandari ulun. Nah, merekam itu yashhadun, dan itu nanti akan jadi saksi. Tapi itu guring pang satu mat. Itu dicatat juga, guringnya itu dicatat. Nah, cuman kada apa-apa guring di masjid. Asal jangan teguring di tiang listrik kan. Itu teler namanya. Teguring tapi di majelis itu masih bagus. Cuman ulun lihat pinanya dari hujung ke hujung ya usia pensiunan kalau pian sudahlah. Kada apa-apa pensiun tapi tersandar di masjid. Nah, itu jadi saksi.
Apa itu? Mungkin pian pernah mendengar atau menggawi langsung. Sembahyang sunat berpindah-pindah. Ayah lelah. Nah, sembahyang wajibnya di sini, imbahnya menyunatnya ke belakang berpindah. Itu ambilannya ada. Rupanya Sayyidina Anas bin Malik, itu beliau mengatakan bahwa tempat sholat yang biasa kita pakai waktu hidup, setelah kita meninggal dunia tempat sholat itu akan menangis selama 40 hari 40 malam. Kita kadang melihat, dikira sajadah itu mati, padahal mereka selalu merekam. Setelah ditinggalkan oleh orang yang biasa sholat di situ 40 hari 40 malam, itu akan menangis. Itu artinya apa? Artinya merekam. Dan di dalam perkataan lain kata beliau, setiap tempat yang pernah kita jadikan sebagai tempat sujud, itu akan menjadi saksi di hari kiamat. Nah ini makanya ambilan itu di situ. Imbah tuntung sembahyang wajib berpindah ke higa, 2 saksi sudah. Sunat awabin 6 rakaat antara maghrib dan isya, pindah pulang ke higa, 3 sudah saksinya. Sampai 6 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 4 saksinya. Cuma kada kawa diamalkan sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih daur kena. Yang asalnya berdiri di belakang imam timbul takabuncuk 20 rakaat. 20 kali berpindah. Nah itu merekam. Mungkin Ian juga pernah mendengar ada riwayat bahwa mimbar yang selalu dipakai oleh Rasulullah khutbah itu pernah menangis. Jadi sahabat-sahabat ini kan melihat bahwa mimbar yang dipakai oleh Rasulullah ini sudah buruk lah, sudah buruk. Ujar sahabat, wahai Rasulullah, pinanya mimbar kita ini perlu pemugaran, harus kita ganti karena kami ulahkan. Setelah berucap itu, Rasulullah keluar dari masjid. Tiba-tiba sahabat mendengar suara orang menangis, menjanguk ke kanan ke dida orangnya, melihat ke kiri ke dida orangnya. Ini jakanya ulun buka sudah tak ada akun mahadang. Rupanya dicari tahu oleh sahabat dari mana suara ini. Rupanya suara itu berasal dari mimbar Rasulullah. Dahulu kan mimbarnya berjajak batang kurma ditatak, nah diulah tangga-tangga sedikit naik ke atas. Nah imbah itu hanyar diganti dengan mimbar yang bertangga dan kayak ini. Menangis artinya kan hidup, artinya merekam. Dilaporkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, itu ada mimbar pian menangis kada mau ampih. Lalu didatangi oleh Rasulullah, dipusut-pusut oleh Nabi, langsung berdiam. Lalu apa ujar Nabi? Sesungguhnya mimbar ini sedang bersedih karena akan tidak ada lagi orang yang berzikir di atasnya. Merekam. Setiap langkah yang kita langkahkan dari rumah menuju masjid, setiap langkah akan menjadi saksi. Apa di dalam surah Yasin itu? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
bahwa nanti akan ada satu hari nakhtimu ala afwahihim, akan kami kunci rapat mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, tangan mereka akan berbicara kepada kami, wa tashhadu arjuluhum, kaki akan menguatkan kesaksian. Inggih wahai Allah, subuh Ahad tangannya dipakai gesan membuat duit kecelengan jadi saksi. Lalu ujar batisnya, inggih wahai Allah, ulun menjadi saksi inya dasar bujur melangkah ke masjid. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kaki mereka akan memberikan kesaksian dengan apa yang dulu pernah dia lakukan waktu di dunia. Itu apabila kebaikan jadi saksi. Sebaliknya, apabila itu adalah kejahatan, dosa dan kemaksiatan, maka malaikat kiraman katibin pun akan menjadi saksi. Langit yang menaungi kita akan menjadi saksi. Bumi yang kita pijak akan menjadi saksi. Wal laila wan nahar, siang dan malam akan menjadi saksi setiap dosa yang kita lakukan. Maka Allah berpesan, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat, bijak-bijak ujar Allah untuk menggunakan fasilitas hidup, kesempatan hidup, kesehatan. Allah Ta'ala, kita ahlu sunnah wal jamaah ini, akidah kita ahlu sunnah wal jamaah bahwa manusia itu bainal musayyar wal mukhayyar. Beda dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah itu musayyar sabarataan. Kalau kita ahlu sunnah bainal musayyar wal mukhayyar. Ada saatnya kita musayyar dijalankan, ada saatnya kita mukhayyar bisa memilih. Ini kelebihan manusia. Bagi Mu'tazilah, manusia ini seberataan musayyar dijalankan. Dijalankan itu ibarat nang kaya kapas, kamana angin meniup ke situ umpat. Artinya manusia ini kedidat daya dan upaya, baik atau buruk, dosa atau taat, itu Tuhan jua seberataan. Kalau kita kan kada. Kalau kita ahlu sunnah wal jamaah, ada saatnya kita dipilihkan, kita kada kau mengelak. Contohnya apa? Nang kaya ibu-ibu wahin di belakang. Ibu-ibu kalau lakian tadi. Lakian. Nang kaya wahin itu kada kau ditolak-tolak. Itu musayyar pada saat itu, kada kau juga disalahkan. Lagi sembahyang batuk sidin. Abot kaum, jar kaum beranai pengurang sembahyangan, kada kau pada saat itu musayyar. Tapi ada saatnya mukhayyar. Celengan lewat di hadapan kita, itu kita hendak membuat duit, hendak mencungkil duit. Itu pilihan. Amunnya banyak mata manusia memandang, itu membuat duit tuh. Tapi amunnya kadida CCTV, bisa cungkilnya. Itulah manusia dalam akidah ahlus sunnah. Batis Allah Ta'ala bari, ini batis hendak kita pakai mencari pilawa muunjun kah? Atau hendak kita pakai mendatangi masjid kah? Itu pilihan. Diberi Allah Ta'ala sehat, itu pilihan. Nah, maka inilah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Maka wal tanzur, kata Allah, bijak-bijak dalam menentukan pilihan hidup. Jadi adang dulu kita sampai jam berapa ulun pertama kali di sini nah? Sampai jam berapa biasanya? Sampai isyraq jam 6 lah. Iya. Aja.
Iya pian nyaman bersandar. Amunnya ulun bersandar itu guring nih. Nah, jadi Mu'tazilah, sedikitlah kita anukan ke Mu'tazilah tadi. Mu'tazilah ini apa-apa logika akal. Jadi amunnya kada masuk di akalnya kada menerima. Surga itu ujar Mu'tazilah kadidak, sebagaimana neraka itu kadidak. Azab kubur apa namanya? Neraka itu apa? Surga itu kadidak. Neraka itu kadidak satu karena kada kelihatan oleh mata kita. Yang kedua, iblis itu kada disiksa di api neraka. Karena iblis itu terbuat dari api. Gak kenapa membenam api ke dalam api? Ada masuk akal. Lalu dan setiap gawian kita ini kita seberataan manusia musayyar dijalankan. Kita kadida daya upaya. Nah ini bahayanya. Yang maulah mangga orang mangga inya. Sandal orang sandal inya. Imbah ditangkap polisi, kenapa ujar polisi mengambil mangga orang? Oh polisi ini lain kehendak kok. Ini kehendak Tuhan sudah. Dabau tampar polisi. Abut ujar si maling nih kenapa biar menampar ulun? Ini kehendak Tuhan juga. Jadi tiga Mu'tazilah itu tiga yang menjadi masalah itu syaitan, iblis kada masuk neraka karena memendam api di dalam api itu sia-sia, tahsilul hasil dalam bahasa tauhidnya. Yang kedua, manusia ini seberataan dijalankan baik atau buruk Allah seberataan. Yang ketiga, bahwa apa tadi? Surga dan neraka itu tidak. Lalu mendengar bahlul. Ini beda tipis loh nama ulun. Nama ulun Bahrul ilmi. Jadi bahlul mendengar. Jar bahlul ni aku pikirakan manusia sikung ni. Pas malam itu di zaman Harun ar-Rasyid. Waktu malam dihadangi oleh bahlul di higa rumah. Anduh hulu kada belampu nang kayak kita wayah ini. Jadi dihadanginya bersilip di higa rumah. Waktu si ulama Mu'tazilah yang menyambat tiga macam tadi lewat, dihamputakannya. Jadi tanah liat itu digumpalnya, siapakannya di tangan sudah. Imbah ulama Mu'tazilah lewat, dihamputakannya. Pas takannya di mata, bangkak matanya. Ma'adu kepada Raja Harun ar-Rasyid pada saat itu. Raja ulun ditawak bahlul. Dipanggil bahlulnya. Waninya bahlul ini menawak ulama. Karena Mu'tazilah pada saat itu berkuasa. Waninya menawak tuan guru. Lalu ujar si bahlul, wahai raja, ulun ini hanya hendak membuktikan benar ya. Ini orang yang pian sambat sebagai ulama sudah maulah gaduh di masyarakat. Ada tiga pendapatnya yang maulah orang abut. Dan ulun menawak ini hanya hendak membuktikan. Apa gerang ujar raja? Pendapatnya yang tiga itu, satu, ujarnya setiap sesuatu yang kada kawa dilihat itu kadidak, surga dan neraka itu kadidak. Iblis kada disiksa di neraka karena terbuat dari api. Yang ketiga, bahwa segala perbuatan itu ampun Allah Ta'ala. Ulun hendak membuktikan. Yang satu, iblis kada disiksa pakai api, di api, karena terbuat dari api. Ulun hendak membuktikan manusia ini kan terbuat dari tanah. Jadi ulun coba menawak pakai tanah liat. Sakitkah kadakah? Rupanya bangkak.
Secara logika masuk sudah. Yang kedua, ujarnya setiap sesuatu yang kada terlihat oleh mata itu tidak termasuk surga dan neraka. Si ulama ini di hadapan pian bepadah kesakitan. Ulun hendak melihat pang rasa sakit itu nang apa bentuknya. Dua sudah. Aduh, iya, tapi rasanya kada kawa dilihat. Yang ketiga, setiap manusia itu dijalankan oleh Allah, gawiannya baik atau buruk ampun Allah Ta'ala juga. Dan ulun menawak ini atas kehendak Allah, kada kawa pian menyalahkan ulun. Terdiam langsung, karena Mu'tazilah itu di sini seberataan. Jadi harus dilawan pakai otak juga. Ada kalau kita membuka Quran, membuka kalau kada sampai ilmunya kada dapat. Nah, beda dengan kita ahlus sunnah wal jamaah bahwa segala af'alul ibad, gawian manusia ini bainal mukhayyar wal musayyar. Ada saatnya kita bisa memilih, dan ada saatnya kita kada kau mengelak. Berjalan keluar masjid ada bakas banyu sakalinya terdingsir mendebau. Awalah kita berindah, jakanya kawa. Jakanya tahu aku lewat sebelah situ jajar, mendebau sudah. Nah itu musayyar pada saat itu kada kau disalahkan. Nah maka wal tanzur nafsum ma qaddamat, sifat khauf ini wajib kita tanamkan di dalam hati sebagai rem kita agar selamat dalam menjalani kehidupan di dunia dan selamat ketika kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada subuh hari ini bermanfaat dan sama-sama bisa kita amalkan. Sebelum kita tutup, kita kirimkan Fatihah 4 untuk kedua orang tua kita yang sedang menunggu kiriman kita yang masih hidup, untuk sanak saudara kerabat, dan untuk orang yang pernah duduk bersama kita di tempat ini, dan untuk orang yang pernah menyumbangkan harta, tenaga, dan pikirannya untuk masjid ini. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah lapangkan kuburnya, Allah turunkan rahmatnya, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اجعل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نهديها إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آبائه
وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ثم إلى أرواح مشايخنا ووالدينا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقرابتنا وجميع جيراننا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل الجنة مثواهم ومساكنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.